Selamat pagi, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebab Yesus yang kita sembah, Yesus yang sangat luar biasa. Kembali kita datang bersekutu hadapan Tuhan pada sesi yang kedua. Kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak kita puji dan kita sembah. Amin. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kembali pula Tuhan kami datang mengucap syukur banyak terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau masih berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berkumpul kembali dalam sesi yang kedua untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bila pujian penyembahan yang kami akan naikkan Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Masih dalam sikap doa sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih
Biarlah jemaat mengatakan kejadian ini. Ya Yesus, benar Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam-Mu Tuhan. Amin. Lebih sungguh-sungguh katakan terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian ini menjadi doa buat kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, sama-sama kita mau katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sembahlah Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan selalu dalam hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena di saat kami membawa penyembahan kami di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan turun untuk menaungi kami semua Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, melalui penyembahan kita pada pagi hari yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi masalah-masalah kita, kami percaya Tuhan akan mendengar, bahkan akan menjawab. Inilah penyembahan kami Tuhan, dengan segenap hati kami menaikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di saat kami menyembah-Mu, hadirat-Mu turun menaungi kami Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menaungi kami semua Tuhan. Jadikanlah kami penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Berkatilah kebutuhan kami.
Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Berikanlah kami kekuatan di dalam menghadapi masalah-masalah yang menimpa kami. Walaupun badai masalah menimpa kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami selalu. Karena janji firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu. Terima kasih buat pesan firman pada pagi hari ini pada kami Tuhan. Biarlah kami semakin diberkati, biarlah iman kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah El Shaddai Tuhan. Engkau Allah El Shaddai Tuhan. Masih dalam sikap penyembahan sama-sama mengatakan dengan sungguh-sungguh El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai.
Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terima kasih Tuhan buat firman yang pada pagi hari ini sudah menguatkan kami Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 13:10 ayat 13 juga mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita melakukan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, maka kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Renungkanlah setiap perkataan firman, renungkanlah setiap perkataan pujian ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Katakan dengan iman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Lebih sungguh-sungguh kita katakan apapun. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
kita menghormati firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kembali pula Tuhan, kami datang mengucap syukur banyak terima kasih atas selawatan-Mu Tuhan ya, tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Tadi kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah pujian penyembahan kami Tuhan akan naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Pakai terus kami Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi seorang hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan firman Tuhan. Pakai dia Tuhan, agar supaya dia dapat berkata-kata bukan kehendak dia yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Berfirmanlah kepada kami, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk. Salam. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kalau di sesi yang kedua ini kita diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ada sukacita dalam hati kita, ada pengharapan yang timbul dalam hati kita. Karena yang kita sembah adalah Tuhan, yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja, sumber damai sejahtera itu sendiri dalam hidup kita. Makanya kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kita bersyukur punya Tuhan yang memberikan kekuatan yang pasti. Amin. Yang pasti dalam hidup kita. Dan sukacita itu juga pasti dalam hidup kita. Nah, sebelum kita membuka firman Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, ketika kita selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan merasakan keberadaan Tuhan. Kita akan menikmati, kita akan melihat sendiri dengan mata kita, bahkan kita merasakan, roh kita juga boleh menyatu dengan roh Tuhan. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh, kita nggak akan pernah tahu Tuhan itu siapa. Sama seperti mungkin waktu kita belum jadi pasangan suami istri. Kita kan nggak tahu dia itu siapa, orangnya seperti apa, kita nggak tahu dia itu siapa. Tapi seketika kita sudah menikah, tinggal satu rumah, kita tahu, oh orangnya begini, kalau ngambek seperti ini, kalau dia lagi bersukacita seperti ini, kalau dia lagi hatinya enak seperti ini. Dan orangnya itu sukaannya ini, sukaannya itu sama. Kalau kita selalu punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, kita akan tahu apa maunya Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam dimensi Tuhan, secara manusia, maaf, seringkali kita merasa gak mampu menjalani kemauan Tuhan. Karena kemauan Tuhan itu tidak gampang. Memang kata firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kadang-kadang kenyataannya tidak seperti itu. Kadang-kadang justru orang yang dekat dengan Tuhan, maaf bicara, kadang mukanya itu gak ada senyumnya, pencucut terus. Kalau di dalam gereja ia senyum, dan kalau keluar dari pintu gereja, halilintar bukan haleluya lagi. Nah, ini makanya kita harus punya hubungan dengan Tuhan supaya apa yang Tuhan kerjakan itu benar-benar kita alami dalam kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan belajar satu kisah yang penting yang Tuhan kerjakan. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Kita akan sama-sama membacanya ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat yang terakhir, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada,
ada, dosanya tetap ada. Amin untuk firman Tuhan. Pada zaman-zaman seperti ini 2000 tahun yang lalu, hari-hari ini penampakan Tuhan Yesus. Setelah Paskah, kebangkitan, Jumat Agung, ada penampakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menampakkan diri bukan hanya 1 kali, tapi 10 kali. Kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri? Karena kejadian itu sangat dahsyat, membuat murid-murid sendiri pun takut. Sepanjang 3 tahun mereka mengikuti Tuhan, mereka boleh melihat, menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Tapi ketika Tuhan mereka, harapan mereka, yang mereka pastikan itu akan memulihkan kerajaan Israel, tapi mereka melihat sendiri Tuhan mereka ditangkap, disiksa di depan mata mereka, diolok, bahkan disalibkan, dipaku di depan mata mereka, dan menghembuskan nafas terakhir di depan mata mereka secara manusia. Makanya firman Tuhan katakan mereka takut. Mereka lari bersembunyi. Karena apa? Bayangkan, coba kalau kita punya bos di depan kita, tiba-tiba ditangkap, diikat, digeret, anak buah berdiri enggak, apa kabur? Ya kabur. Bukan hanya kabur, bingung pintu mana, pintu keluar dan pintu kamar mandi, bisa lari masuk ke kamar mandi. Karena saking ketakutannya. Sama yang dialami oleh murid-murid. Kenapa kita harus berbicara tentang pengorbanan Tuhan? Karena di dalam hidup kita secara manusia, kalau manusia yang berkorban diungkit-ungkit, kalau orang lain yang berkorban diungkit-ungkit. Aku sudah berkorban sedemikian rupa, aku sudah kasih kamu begini, tapi begini pembalasanmu. Tapi Tuhan tidak. Setelah dia berkorban, dia menyatakan diri kepada murid-murid supaya dia membuktikan bahwa benar ajarannya itu yang diajarkan kebenaran, bukan kepalsuan kepada mereka. Tapi dia harus membuktikan apa yang dia katakan itu benar. Dan yang mencatat ini adalah Yohanes atau murid Tuhan sendiri. Dan Yohanes ini dia juga salah satu murid dari Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis menyuarakan tentang suara pertobatan di Sungai Yordan dan banyak orang datang dibaptis, salah satu muridnya adalah Yohanes, murid Yesus. Dan Yohanes itu saudaranya juga menjadi rasul, namanya Yakobus. Dan Yohanes ini juga dicatat sebagai penulis 5 kitab di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes sendiri, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu pada saat dia tua. Kenapa dia menulis kitab Wahyu? Waktu itu dia dibuang di Pulau Patmos karena dia ditangkap, diikat, dan digoreng di dalam minyak panas oleh Raja Quirinius waktu zaman Korintus. Ya, di Agripa sana. Dia digoreng di dalam minyak panas, tapi dia tidak mati. Dan dia bisa selamat sehingga dia di masa tuanya dia ada di Pulau Patmos untuk menulis kitab Wahyu. Dan saya percaya apa yang dituliskan itu benar. Coba kita perhatikan ayat 30. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Kita baca sampai ayat 31. 1, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iman percaya, setiap orang percaya, hanya satu percaya baru melihat, bukan melihat baru percaya, terbalik. Kalau dunia, lihat dulu baru percaya. Makanya itu dibuktikan oleh Tuhan. Dia harus datang menampakkan diri kepada murid-murid. Ini loh yang aku ajarkan. Padahal dulu-dulunya Tuhan sudah katakan, kamu harus percaya kepadaku, akulah kebenaran, jalan, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah terang dunia, hanya aku yang bisa sanggup menerangi dunia. Hanya aku yang bisa memisahkan antara gandum dan ilalang. Itu kata firman Tuhan dalam Injil. Ya, dan saya perhatikan waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga di hari Minggu, masih ada dusta di sana. Mahkamah Agung berdusta dan bayar penjaga-penjaga. Kamu harus katakan kepada orang-orang, Tuhan Yesus dari Nazaret tidak bangkit, tapi dia dicuri oleh murid-murid. Ya, itu dikerjakan oleh Tuhan, kebenaran yang pasti dan mutlak, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Tapi di sana masih ada dusta, apalagi di dunia ini. Di dunia ini penuh dengan dusta. Tapi ada lagu katakan, jangan kamu bersandiwara di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kamu boleh bersandiwara, tapi hadapan Tuhan jangan. Itu firman Tuhan. Yang dikerjakan oleh Tuhan itu benar, tapi lihat masih ada kepalsuan di sana. Kenapa?
tertutup. Tempat itu adalah seringkali mereka gunakan bersama Yesus untuk mereka diajarkan oleh Tuhan. Saya perhatikan ketika Tuhan mengajar, kata-katanya penuh dengan damai sejahtera. Marilah kepadaku. Ketika saya melihat dia, saya melihat di video-video itu, video-video kayak Kristen rohani, saya melihat Tuhan itu seringkali duduk di tempat yang aman, sepi, di taman, kadang-kadang dia naik ke bukit, baru dia berbicara tentang firman Tuhan. Benar, kalau kita mau ajarkan kebenaran, kita harus cari tempat yang aman, harus lihat situasi dulu. Coba perhatikan orang, kalau lagi nggak siap kita ngomong-ngomong tentang benar, nggak direken, nggak dianggap, hatinya lagi gerundel, banyak duri di dalam hati manusia itu. Saya pernah belajar sesuatu, hati manusia itu maaf, seperti kulit arinya salak itu. Lihat, gampang sobek. Itu yang dibuktikan oleh Tuhan. Murid-murid yang mengikuti Tuhan, hatinya gampang sobek, mereka takut, mereka lari, mereka bersembunyi. Tapi di mana engkau bersembunyi, pasti Tuhan menemukan. Amin. Dan firman Tuhan katakan, ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Kata-kata Tuhan tidak berubah. Sepanjang dia mengikuti murid-murid, selalu dia katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Pergilah engkau dengan selamat. Imanmu menyelamatkan engkau. Kata-kata Tuhan itu selalu enak, pas dan tepat. Amin. Tapi kata-kata manusia seringkali meleset, bahkan menusuk. Sudah hati manusia tipis, tambah kena kata-kata kayak gitu, pas damai sejahteranya pasti berkurang. Yang dari 80% masih nanti tinggal 10%. Istilahnya itu redup-redup, ya. Tapi Tuhan katakan itu damai sejahtera bagi kamu. Kenapa pintu bisa tertutup? Pintu tertutup, tapi Tuhan bisa masuk. Makanya mereka kaget di kitab Lukas, mereka kira-kira itu hantu. Tuhan bilang, aku bukan hantu. Kalau hantu tidak bertulang, aku bertulang. Ini aku lo pegang, ini tanganku. Ditunjukkan bekas pakunya, ditunjukkan lampunya ditikam, ditunjukkan. Jadi maaf, kalau yang suka nampak-nampak di belakang rumah itu bukan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan itu nampak di depan-depan, kelihatan gitu loh. Kalau yang suka-suka ketayangan tiba-tiba terbang lewat itu bukan, ya. Dan saya melihat kadang-kadang ada orang yang suka taruh-taruh makanan di belakang rumah. Percayalah itu bukan Tuhan yang makan, pagi mesti utuh kok. Tapi ketika Tuhan menambahkan diri kepada murid-murid, dia makan bersama mereka. Maka dia berkata-kata kepada mereka. Makanya Tuhan menambahkan diri kepada murid-murid 3 kali. Yang pertama, waktu Thomas tidak ada. Makanya Thomas tidak percaya. Enggak, aku tidak percaya. Kalau aku lihat Tuhan digantung mati kok di sayap-sayap. Kecuali aku taruh cariku di bekas tikam lampunya, lampu berat percaya. Makanya yang kedua, Tuhan datang menampakkan diri ketika ada Thomas. Baru Thomas tersungkur, lihat Tuhan benar engkau telah bangkit daripada kematian itu. Nah, yang ketiga, Tuhan menampakkan diri ketika mereka kembali menjadi nelayan di pantai Tiberias. Karena apa? Tuhannya udah gak ada, sudah digantung mati. Ya udahlah, aku kembali aja deh. Kalau hari-hari ini engkau merasa kekosongan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ingat Tuhan masih setia dalam hati kita. Kadang-kadang kita nggak melihat pertolongan Tuhan, ya udahlah, kembali aja lah, hidup sangat karu-karuan aja lah. Tuhan nggak ada kok, nggak lihat kok. Jangan, masih ada harapan sekalipun tidak ada harapan. Itu iman percaya, sekalipun walaupun tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi yang pertama yang Tuhan kerjakan kepada murid-murid ketika dia menampakkan diri, dia memberikan damai sejahtera. Amin. Dan damai sejahtera itu bukan hanya diberikan kepada murid-murid, tetapi hari-hari ini Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang sebanyak 10 kali. Dan yang ke-9 itu kepada lebih dari 500 orang. Bayangkan, berarti Tuhan bukan hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang selama itu hidup di dekatnya, tapi Tuhan mau menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sama orang lain dalam gereja, kita katakan aku percaya Tuhan, tapi Tuhan tahu hati kita masing-masing. Tuhan menilai hati
kita percaya apa enggak itu dia tahu. Dan yang kedua yang dikerjakan oleh Tuhan ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, ayat yang ke-20, kita baca ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi sudah 2 kali Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali dia katakan. Berarti itu benar-benar terjadi, benar-benar diberikan. Yang kedua yang dikerjakan oleh Tuhan ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia memberikan tugas kepada mereka atau dia mengutus mereka. Dan ingat, pengutusan Tuhan itu tidak gampang dilakukan. Makanya kadang orang melayani Tuhan, maaf, di tengah-tengah itu mencret. Ketika dikasih ajaran keras itu perutnya sakit. Sama seperti anak kecil kan biasa minum susu, ketika dikasih makanan keras itu sakit perut. Karena apa? Tidak puas dengan pengutusan Tuhan itu. Karena Tuhan katakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Makanya di kitab Roma juga katakan, kamu seperti domba-domba sembelihan. Kapanpun boleh dibelek. Jadi selalu kita dari sasaran, betul? Makanya kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan cari domba yang tersesat itu. 99 dia tinggalkan, dia cari satu yang hilang itu. Itu Tuhan. Kalau manusia, kalau kita hilang, ya lebih baik kamu hilang daripada di sini kan gitu. Tapi Tuhan dia akan cari. Dia akan mencari kebenaran, dia akan menyelamatkan, dia mencari yang terhilang, dia mencari yang tersesat, dan dia membawa ke jalan yang benar. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita yang dahsyat. Karena memang dia sebagai penyembuh, penyelamat, juru selamat, Allah yang tidak pernah berdusta dalam firman-Nya. Lalu saya perhatikan di sini, Tuhan mengutus mereka. Dan hari-hari ini Tuhan bukan hanya mengutus murid-murid, tapi Tuhan mengutus saya dan saudara. Amin. Pergi beritakan kabar keselamatan itu. Beritakan kabar bahagia kepada banyak orang, supaya banyak orang terselamatkan. Entah keluarga kita, saudara kita, dimanapun kita berjumpa, katakan firman Tuhan kepada mereka. Bukan berarti kita ketemu langsung kuat, tidak. Ada cara-caranya. Kita berbicara dengan dia seperti ada orang yang hidup dalam damai sejahtera tadi. Jangan ketemu atau datang belum ngomong mukanya udah mencucu, ya nggak mungkin didengarkan. Harus bahagia dulu, bersuka cita. Salam, apa kabar? Makanya salam itu artinya damai sejahtera dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi kita ini di dalam diri kita ini harus punya damai sejahtera dulu, baru kita bisa pergi melakukan yang kedua ini. Diutus untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku mengutus kamu, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Gak gampang loh jadi dua pribadi yang sejalan. Kalau kita menjadi cerdik seperti ular toh gampang, membelit orang, mengikat orang. Tapi kalau kita menjadi merpati toh tulus terus, jadi sasaran, dililit terus. Makanya harus dua sisi, harus cerdik dan tulus. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengutus saya dan saudara, kita harus berani untuk mengatakan kebenaran. Karena apa? 2000 tahun yang lalu yang kita rayakan kemarin itu tidak sesuatu peristiwa yang biasa, tapi itu benar-benar terjadi. Dan banyak orang menyaksikan itu. Tapi sampai sekarang masih banyak orang Islam yang tidak percaya. Kenapa? Mereka nggak percaya. Dia kan anak Yusuf dan Maria, dia kan tukang kayu, nggak mungkin dia menjadi penyelamat. Makanya waktu Tuhan mau naik ke surga, murid-murid sempat bertanya, Tuhan, kapan Engkau memulihkan Israel? Padahal sudah ada rajanya. Yang dipulihkan bukan Israelnya, yang dibereskan Allah adalah dosanya. Makanya Tuhan katakan, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dalam kitab Matius. Makanya ketika saya baca Injil Yohanes, dia berbeda daripada 3 Injil yang lain. Matius, Markus, Lukas, itu dia berbicara tentang Tuhan dari bawah ke atas. Makanya mereka bercerita Tuhan lahir di mana,
dia besar di mana, itu diceritakan. Tapi di dalam Injil Yohanes tidak. Dia katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dia berbicara tentang Tuhan dari atas ke bawah. Makanya hanya Yohanes yang mengungkap kepribadian Yesus atau keilahian Yesus. Makanya di dalam penampakan juga hanya Yohanes yang mencatat dengan lengkap. Kalau Injil-Injil lain tidak, hanya 1 kali penampakan, 2 kali, habis itu perintah untuk memberitakan Injil dalam Matius. Tapi di dalam Injil Yohanes dia lebih mendetail. Bahkan dia sempat bertanya-tanya kepada Simon Petrus, ya, pasal 21 itu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan tanya. Benar-benar Tuhan memastikan. Kenapa Yohanes sampai mencatat mendetail? Karena dia murid yang selalu melihat peristiwa-peristiwa penting itu. Dia adalah saksi mata. Dia lihat sendiri. Makanya dia bisa ngomong. Kalau murid-murid yang lain, mereka lihat, tapi mereka tidak terlalu perhatikan perkataan Tuhan. Tapi Yohanes ini yang secara mendetail. Dari awal itu dia berbicara bahwa pada mulanya adalah firman. Benar dalam Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Sama disambung di kitab Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Jadi benar, hanya firman yang bisa menciptakan segalanya. Amin. Hanya firman yang bisa menciptakan segalanya. Dulunya dunia gelap diterangi oleh kehadiran Roh Allah. Hanya ada Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air laut. Ini juga sama. Ketika Tuhan menampakkan diri, Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan mengutus mereka. Dan yang ketiga, Tuhan menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Kita perhatikan ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi yang ketiga yang dikerjakan oleh Tuhan, ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia mengembusi mereka Roh Kudus. Saya perhatikan di video-videonya itu, kalau kita lihat di sini dia hanya kata-kata. Tapi kalau saya perhatikan di video-video rohani, seperti ini Tuhan ketika mereka berkumpul, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dia mengembusi mereka Roh Kudus. Seperti itu. Nah, setelah itu baru cerita sambung kepada kisah para rasul. Setelah kisah para rasul, itu Tuhan sudah cerita, itu firman Tuhan sudah cerita tentang keturunan Roh Kudus. Setelah nanti ini tanggal 21 kita merayakan kenaikan Tuhan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus 10 hari baru pencurahan Roh Kudus. Makanya setelah kenaikan gereja-gereja tua, siapa memang tidak tidur berdoa menyembah Tuhan di gereja. Murid-murid berdoa menyembah Tuhan menunggu kehadiran Roh Kudus di Yerusalem. Menunggu selama 10 hari. Tidak gampang loh untuk mencari hadirat Tuhan. Amin. Harus berjuang. Jangankan doa 10 hari, doa pagi aja sambil ngantuk-ngantuk. Haleluya, haleluya, nggak sampai 12 kali untuk mencari hadirat Tuhan tidak gampang. Harus berjuang, memberikan tenaga dan waktu. Harus ada yang direlakan. Kalau nggak mau rela, nggak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan. Nggak seperti gampang kita ngomong mengasihi, mengampuni, tidak. Tapi untuk melakukannya itu butuh perjuangan. Tidak segampang yang kita bicarakan. Coba kalau di dalam sini kita menyanyi mengampuni, mengampuni. Kalau ada di sini coba kesenggol, bisa kutuk 7 turunan, bukan 1 turun dan 7 turunan. Makanya Tuhan katakan, engkau harus mengasihi aku, baru engkau bisa menyelamatkan orang. Kalau engkau belum mengasihi aku, engkau tidak bisa menggembalakan orang. Itu yang dipesan Tuhan kepada Simon Petrus. Padahal Simon Petrus waktu Tuhannya ditangkap, dia saking jengkel, dia ambil pedang, potong telinganya imam besar Malkus. Karena saking dia gak terima Tuhannya ditangkap di depan matanya. Tapi setelah itu, ketika Tuhan ditanya, dibawa ke dalam istana, tanya, apakah kamu salah satu dari mereka? Ayam belum berkokok, Petrus sudah berkhianat selama 3 kali. Dari hari-hari ini kita harus setia kepada Tuhan. Murid-murid saja yang setiap hari ikut Tuhan, mereka gampang sekali untuk meninggalkan iman mereka. Salah satu adalah Yudas. Yohanes salah satu yang tanya kepada Tuhan ketika mereka berjalan malam terakhir. Yohanes tanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan engkau? Tapi jawaban Tuhan itu lembut. Setelah itu mereka perjamuan, Tuhan katakan, orang yang kepadanya aku berbagi roti dengan dia akan menyerahkan aku. Ketika itu Tuhan berbagi rotinya, kasihkan,
Tuhan ngomong sama Petrus ketika saya melihat di video rohaninya, pergilah lakukan tanggung jawabmu. Yang benar sekali saya lihat, perhatikan. Ketika Yudas makan rotinya, mukanya berubah. Langsung dia keluar. Dia pergi cari penguasa Yahudi untuk menyerahkan. Hari-hari ini, orang-orang yang seringkali berkhianat itu bukan orang-orang di luar gereja. Seringkali orang yang sudah lama ikut Tuhan, tapi dia gampang sekali imannya luntur oleh kehadiran dunia atau penawaran dunia. Hari-hari ini, banyak orang yang cepat luntur imannya dan jual Tuhannya demi apa? Demi jabatan, demi kekayaan, demi reputasi, cari nama. Tapi itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Engkau harus menerima Roh Kudus supaya engkau dapat mengampuni orang. Kalau engkau tanpa Roh Kudus mana bisa mengampuni? Jangankan orang lain, mungkin suami sendiri atau istri sendiri atau anak sendiri. Tanpa tuntunan Tuhan saya rasa kita tidak mampu. Jadi hari-hari ini kita butuh Tuhan, amin. Kita butuh Tuhan. Hari-hari ini mungkin ketika Tuhan menampakkan diri kepada kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Banyak persoalan, banyak pertikaian, banyak yang kita alami sehingga membuat hati kita gersang. Tapi ingatlah, ketika engkau sudah terbuka di hadapan Tuhan, engkau boleh menerima damai sejahtera, engkau menerima pengutusan Tuhan, dan engkau menerima hembusan Roh Kudus. Engkau sanggup melakukan segalanya. Sekalipun kita manusia biasa, kita mampu melakukan kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan yang kita bisa pelajari. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biar firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi jaminan dalam hidup kita, agar kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sudah rela berkorban bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami menikmatinya, kami minta Allah melayakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kelayakan-Mu yang kudus Tuhan, agar kami layak untuk menerima darah dan tubuh Tuhan yang tercurah, yang Tuhan berkorban bagi kami, menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sambil anggur dan roti dibagikan, kita nyanyikan satu pujian terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sama semua berdiri, kita akan nikmati tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini, menjelang siang ini. Percayalah, ini adalah tanda bagian pengorbanan Tuhan, tanda penyentuhan Engkau dengan darah dan tubuh Kristus yang mengalir, menebus, memulihkan, dapat menyembuhkan segala sesuatu dan membuat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang di tangan kita adalah lambang Kristus? Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini melambangkan darah Tuhan? Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Engkau boleh menyatu dengan hadirat Tuhan. Engkau boleh menyatu dengan kehadiran Tuhan. Ucapan syukur kami, biar hati kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kehendak-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami akan memberikan persembahan kami. Sebelum kami memberikannya, Tuhan memberkatinya menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mendengarkan pengumuman gereja pada hari Kamis. Jam 5 sore ada doa malam di tempat ini atau doa penyembahan. Tapi sekarang dimajukan jamnya jam 5 karena PSBB yang sedang dilakukan atau di luar sana tidak banyak orang boleh berjalan bebas di waktu malam. Dan untuk hari Minggu ibadah tetap seperti biasa 4 kali, jam 8, jam 10, jam 2 siang dan jam 5 sore. Dan setiap hari Gereja Kasih Karunia Allah tidak pernah tertutup, tetap terbuka. Mungkin Bapak Ibu yang ingin untuk menyembah Tuhan di tempat ini, setiap hari ada pujian penyembahan sebanyak 3 kali, jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati kasih-Mu. Kami sudah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Terlebih daripada itu kami sudah menerima perjamuan kudus. Dan kami juga sudah diisi oleh kekuatan firman Allah. Hidup kami kuat oleh karena kehadiran-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pandanglah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Ulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera dengan melakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menjadikan Bapak Ibu, saudara-saudari hidup berkecukupan dan berkelimpahan dalam kasih dan kebenaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.